Baik, sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, kita cari tahu dulu apa pengertian dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Jadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 ini merupakan undang-undang perlindungan konsumen yang dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha, yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Di dalam menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Adapun penjelasan pasal 2 UU PK lebih lanjut mengenai asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Kedua, asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. 3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun secara spiritual. Keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Kelima, asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Ya, di slide ini kita membahas kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen ada beberapa, di antaranya A. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. B. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. C. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan D. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak pelaku usaha adalah A. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. B. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. C. Hak untuk pembelaan diri, sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. D. Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Dan terakhir adalah hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditegaskan berbagai hal yang dilarang terhadap pelaku usaha, yakni hal produksi atau perdagangan. 1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang
dan atau jasa tersebut, serta wajib menariknya dari peredaran. B. Hal menawarkan, mempromosikan, dan mengiklankan. Yang pertama, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar. Yang kedua, barang atau jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilarang untuk diperdagangkan. Yang ketiga, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat 1 dilarang untuk melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang atau jasa tersebut. Dari beberapa slide yang membahas Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, dengan demikian tampak nyata berbagai hal yang harus diperhatikan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, baik oleh pelaku usaha maupun para konsumen. Yang kedua, bahwa berdasarkan berbagai hasil penelitian, masih ditemukan banyak pelaku usaha yang melanggar berbagai larangan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Dan yang ketiga, bahwa konsumen pada umumnya tidak memahami haknya, sehingga cenderung dirugikan oleh pelaku usaha, bahkan cenderung tidak berdaya menghadapi kekuatan finansial yang dimiliki oleh pelaku usaha.